nggak benar ya, dia ngelakuin dosa ya, nggak amar ma'ruf, nggak melakukan apa yang baik, biasa terus. Kalau udah meninggalkan sholat lama-lama maksiat. Nah, dari akhirat itu dosa paling besar ya sesuai amal yang paling besar, sholat ya. Sholat mukhul ibadah, sholat inti ibadah. Bagaimana alam pekuburan itu, barzah itu di pekuburan itu. Misal dimakamin di RT mana, di situ tuh barzahnya. Di tempat sekotak itu, lahat itu, orang dimakamin di sana, di situ tuh didatengin tuh malaikat setelah yang ngantar itu jenazah pulang. Itu datang dua malaikat munkar nakir begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Muhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifadhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan seluruh alam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu perkumpulan majalisul khair, tempat duduk yang baik, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ini umur untuk diambil apa-apa yang baik dalam mengisinya. Allah berikan mata, rezeki, pendengaran telinga untuk digunakan sebaik-baiknya. Yang pertama, Al-Fakir Hormati Ibnu Agil Hizbullah, mata'an Allah bituli hayatih, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah, digabul hajat, dan antumah jamaah muslimah Majlis Al-Marzuq, mudah-mudahan digabul hajat, dipanjangkan umur, disehat afiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirat dikatakan bagaimana hidup yang akhir, dikata akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala nanti kiamatin dunia ini hari Jumat, gak ngerti kapan. Ketika itu waktu semua selesai. Nabi Muhammad SAW Nabi akhir, Nabi penutup. Kita umat kanjeng Nabi SAW ini umat akhir yang nanti naudzubillah min zalik ya ngalami kiamat begitu. Yaumil Jum'ah, hari Jumat kiamat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzir asyiratikal aqrabin. Disuruh kita ngingetin orang ya, ziarah ke makam hari Jumat ini luar biasa. Hari Jumat sama hari-hari lain di lain. Ingat supaya ingat, disuruh ziarah supaya yang ziarah ini ingat mati. Nah, ingat nanti di akhirat awal pertama pintu hidup di alam akhir itu alam barzah, alam kubur. Tuh di pekuburan itu orang yang udah dekat ke akhirat ketimbang kita nih. Kita masih hidup dulu di dunia, terus ketemu umur,
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berpulang kepada Allah. Didatengin malaikat Israel alaihi salam. Allahumma tawil umur, mudah-mudahan antum panjang umur. Yang halal-halal di dunia ini kayak cahaya, yang haram-haram ini kayak yang ngegelapin gitu. Nanti kalau ngelakuin apa-apa yang baik di dunia, Allah Subhanahu wa taala udah janjiin di akhirat nanti mendapat kesenangan ya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan siapa orang yang dia melakukan keburukan, dia akan mendapatkan kesusahan di akhirat, diazab, disiksa ya, karena selama di dunia nggak ngerti bahwa dunia ini mazra'atul akhirah. Bagaimana kita dunia ini ngumpul-ngumpulin amal perbuatan yang ngundang rahmat Allah, ninggalin amal perbuatan yang ngundang murka Allah. Nauzubillah min zalik. Anda di dunia apa segala sesuatu pekerjaan yang haram, bukan yang halal, yang makruh, yang subhat, bukan yang halal, ini nggak ada rahmat Allah, nggak ngundang berkah sama sekali. Tapi pekerjaan baik di dunia itu yang disenengin Allah. Wa anzir asyiratikal akrabin. Beri teguran. Allah suruh, diperintahkan Allah wajib ya, bukan sunnah ingetin orang. Orang suruh sholat, anak disuruh sholat ya, kalau nggak sholat, nah ini nanti nggak benar ya, dia ngelakuin dosa ya, nggak amar ma'ruf, nggak ngelakukan apa yang baik. Biasa terus kalau udah meninggalkan sholat, lama-lama maksiat. Nah, dari akhirat itu dosa paling besar ya sesuai amal yang paling besar, sholat ya. Sholat muhol ibadah, sholat inti ibadah. Bagaimana alam pekuburan itu, barzah itu di pekuburan itu. Misal dimakamin di RT mana, di situ tuh barzahnya. Di tempat sekotak itu, lahat itu, orang dimakamin di sana, di situ tuh didatengin tuh malaikat setelah yang ngantar itu jenazah pulang, itu datang dua malaikat munkar nakir begitu. Menjadi cahaya di akhirat amal selama di dunia itu senyum ya, senyum. Kalau bisa mah sedekah. Senyum ini kayak sedekah ya, tapi sedekah dia lebih lagi. Sedekah ini ngilangin dosa. Ya, jadi setiap apa yang kita makan itu nanti bagaimana tuh dimakan apa yang haram. Nah, sedekah itu ngurangin itu dosa-dosa yang haram yang dimakan seorang manusia itu. Oh, nanti di dalam tanah nih makanan haram itu yang nggak pakai sedekah dah apa segala macam, naudzubillah, itu dibalikin Allah jadi dimakan tuh apa tuh yang di dalam tanah itu, cacing-cacing begitu, kelabang, kalajengking begitu ya. Nah, itu karena amal kurang bagus selama hidup di dunia. Hafidz Quran, masya Allah, ya. Alimah, perempuan yang alim, yang pintar, ngerti Quran, terus sampai dihafal itu dia punya jasad ini utuh begitu, masya Allah. Itu diantara keutamaan Allah perlihatkan di dunia ini untuk kita ngerti bahwa akhirat ini ya nggak sembarangan ya, nggak usah terlalu mikirin dunia ya. Di dunia ini pasti mikir. Kayak sholat nggak bisa ditinggal ya, sholat nggak bisa ditinggal. Jadi nggak usah dipikirin, emang kudu dikerjain, nah gitu ya. Jadi nggak usah punya faham yang aneh-aneh ya. Akhirat, fokus bagaimana rapi wudu ya, wudu penting ya, bagaimana seorang itu sholat dilihat dari wudu, bagaimana berumah tangga dari wudu, bagaimana baca Quran dari wudu, begitu. Itu utama. Lah apa wudu ini? Wudu ini amaliyah, pekerjaan. Maka dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini gambaran nanti di akhirat begitu. Ya, jadi nggak ada dunia. Naam, dunia ini fana. Ya. Kata Nabi, dunia mal'unatan wa ma fiha. Dunia itu dilaknat dan apa seisinya. Nah, jadi jangan tetap punya pikiran walaupun semenit kalau bisa, apalagi berjam-jam atau berhari-hari lupa ke Allah. Nah, ingat Allah ini zikran katsiran, banyak ingat Allah ini tanda orang dicinta surga. Dicinta surga mati enggak apa-apa, yang penting dakhalal jannah. Yang penting mendapat surga begitu ya. Karena dunia ini
mata'ul ghurur, dikatakan nipu. Dunia itu nggak nyata, ya. Dunia ini kita nggak ngerti kemarin, nggak pernah ketemu, nggak ngerti dah, ya begitu. Kecuali wali, ya. Ngarep jadi wali kan ngayal. Dunia itu begitu. Dunia mal'unatan, dilaknat Allah. Ya, ilah. Kecuali kata Nabi SAW, zikrullah, ibadah. Jadi ibadah itu yang mengkudu. Ini harus, nggak bisa enggak. Yang sholat ini nggak bisa ditinggal. Ya, udzur perempuan kalau lagi halangan. Tapi ini perkara sholat, memang bagaimana itu nanti akhirat, husnul khotimah, apa su'il khotimah, diukur dari sholat. Nah, begitu didatengin malaikat Israel, disanding, ya, langsung diambil itu nyawa, keluar dari kerongkongan. Wa idza sa'alaka ibadi ka'inni fa inni qarib falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah katakan di situ benar-benar Allah ini dekat. Nah, ya, kalau nggak ngerti, nggak biasa zikiran, selawatan, majlisan, baca maulid, baca ratib, apa segala macam, waktu mati susah. Ya, di antara fadilah membaca ratib itu juga mati husnul khotimah. Itu begitu. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala akhirkan manusia nggak lama, ya, karena memang waktu benar-benar nggak bisa dikufuri. Ya, nggak boleh kufur nikmat. Bagaimana nggak ngerti waktu yang nanti nih minta ke Allah supaya apa yang kita kerjakan nanti ini manfaat. Nggak ngelakuin apa-apa yang la tuqbal, yang nggak ada Allah beri kabul, Allah beri ijabah. Apa hajatnya seorang itu? Tapi amaliyah yang baik. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Neraka, ya, 7 lapis neraka. Kenapa orang itu Allah masukkan dalam neraka nih? Nggak bisa jaga lisan, ya, nggak bisa jaga mata. Mata diperintahkan Allah setiap subuh ngelihat tempat sujud, setiap zuhur ngelihat tempat sujud. Fardu mata terus ngelihat ke situ, ya. Terus ruku, jaware badan dikatakan sholat itu anggota badan diperintahkan Allah untuk ibadah ke Allah. Nggak disuruh lain. Nggak disuruh lain. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, begitu seorang itu nanti masuk ke alam kubur, yang ditanya sholat. Ya. Sayyidina Maulana Muhammad SAW, Rasulullah ketika akhir hayat, diamanahkan ke Sayyidah Fatimah, ke keluarga Rasul, sholat. Begitu. Dan semua orang-orang alim menyuruhkan kita, mengingatkan kepada kita, karena perintah Allah, wa anzir asyiratikal akrabin. Di sana qarubah dikatakan akrabin yang dekat kepada seorang itu. Makanan terus di alam barzah amal, ya. Hidup gak mati-mati tapi makan. Naam begitu. Karena apa? Karena amal selama dunia. Lah bagaimana itu alam barzah? Wallahu alam. Kita nggak ngerti. Karena Nabi SAW ini Allah katakan anaru min amri rabbikum. Jadi ruh ini tentang barzah ini yang ngerti dia Allah Subhanahu wa taala begitu. Tapi memang seperti itu, ya, makan. Maksudnya kita nggak bisa mikir, nggak ngerti deh tuh. Ini ruh yang ada di diri. Waduh, diajarin sama guru-guru, ya, bahwa ruh itu memang dekat sama hati, berarti ada di jasad. Naam begitu. Begitu nanti ditengah malaikat Israel, diambil, dibawa ke alam barzah, ke alam kubur. Kata Nabi SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi, Habib Sharaf An-Nawawi katakan, itu pindah tempat, ya, pindah tempat begitu. Jadi memang nikmat yang Allah berikan selama hidup di dunia ini untuk ibadah. Ya, nggak ada mikirin dunia, nggak boleh mikirin dunia. Dunia ini jadi orang pelit, ya. Dunia ini jadi orang sempit. Tapi kalau ngingat apa? Berserah kepada Allah. Gak bisa orang yang seneng dunia ini lillahi ta'ala. Gak ngerti. Wallahu alam. Nah, kenapa? Karena akhirat yang Allah Subhanahu wa taala itu terangkan dalam Quran. Ya. Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad. Utus rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Sampai Nabi Allah Adam alaihissalam rasul. Untuk apa? Litubayyina aninnas. Untuk menyampaikan kepada kita nih hidup di dunia ini. Aturan Allah. Begitu kiamat Jumat selesai. Gak ada Quran. Gak ada sholat. Udah ketika itu. Nah itulah yang dikatakan hakikatnya seorang ini hidup di dunia ini. Qala Rasulullah
Dunia itu mazra'atul akhirah. Bagaimana di dunia kita menjadi orang yang baik tergantung akhiratnya itu nanti. Ya, jadi orang kalau ada wali masya Allah ngerti orang nih bagaimana wali kasyaf, ya wali beneran, kiai yang memang ngerti. Allah beri basirah, mempunyai karamah, dia ngerti ini. Wah Habib ini ahli maksiat, Habib ini enggak bener segala macam, dia ngerti ini. Nah seperti itu seolah-olah kita mikirin akhirat begitu. Wah hakadha terus wali-wali yang udah meninggalkan kita nih, para alim udah meninggal itu, ziarah ini dia ngerti itu, yang kita ziarahin ini ngerti apa kerjaan kita, kegawean kita, keburukan kita, ngerti. Nah seperti itu, supaya kita ingat Allah, ingat mati. Supaya kita ingat Allah, ikuti Nabi Muhammad. Supaya kita ingat Allah, kita ngerjakan sholat itu, supaya Allah lebih, ya, hablum minallah, hablum minanas. Allah katakan, kalau kita sholat ini benar-benar senang sholat, ya, Allah senang ridha kepada orang ini, ya. Ridha Allah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Undang senangi Allah. Senangi Allah apa? Kita menjadi orang taat kepada orang tua, ya. Tanda bocah soleh, perempuan anak ini solehah yang mendapatkan kesenangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah siapa kita di dunia hidup Allah ridha kepada kita, Allah beri mudah, ya, segala macam kesusahan ini digampangin. Itu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Enggak ada daya upaya kita manusia, ya, semua la haula wala quwata segala kemampuan ini illa billah, hanya kepada Allah. Allah yang memberikan kekuatan, yang memberikan hati senang Allah, yang merubah dari hidup susah menjadi senang Allah. Terkadang yang orang sakit, Allah yang memberikan sembuh. Ketika sakit, ini dari setan, ya, penyakit dari setan, penyakit dari iblis. Minta kepada Allah, Allah beri kesembuhan melalui wasilah ke dokter lah dan ini dan itu. Begitu. Itu nikmat yang Allah berikan selama hidup di dunia. Sekiranya di dunia ini yang kita pikirin, ya. Dunia nggak bisa dipikirin, dunia tempat mikir. Dunia ini bagaimana kita mikirin sholat. Di dunia ini bagaimana kita mikir untuk diridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan akhirat seorang manusia itu mendapatkan kebahagiaan, ya. Doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Begitu. Apa akhir doa itu? Ya, lari, tinggalkan itu neraka. Selama dunia bahagia. Karena apa? Karena seorang yang memang khauf, mempunyai rasa takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Nah, ini yang mendapatkan kesenangan yang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam itu luar biasanya Rasul Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim di surga tetap mau sholat, diriwayatkan seperti itu. Nabi Ibrahim alaihi salam, di antara semua rasul-rasul itu, Nabi Allah Musa, Nabi Adam awalunas, pertama manusia Nabi Adam alaihi salam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Nabi kita, utusan Allah untuk kita umat Nabi, kita umat akhir. Dikatakan Sayyidil Bashar, Rasulullah, pemimpin dari semua manusia, penghulunya manusia. Bashar itu manusia. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, sahib Maulid Simtudurar, yang ngarang Maulid Simtudurar. Habib Ali Habsi ini nyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Habib Ali nyanjung Nabi? Ya, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan dalam Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah perintahkan Nabi untuk katakan ikuti Nabi Muhammad. Andai kita umat ngeharap kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Terus Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan sehingga akhirat kita senang, ya, karena ngerti sunnah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.